Selamat pagi, salam dalam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Kembali kita bersama pagi ini mengucap syukur kepada Bapa yang baik, kepada Tuhan Yesus dan Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai hidup kita. Haleluya, pagi ini kita bangun ya, semangat untuk siap menghadapi kehidupan sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Dan tentunya mari kita awali dengan duduk diam di bawah kaki Tuhan terlebih dahulu. Mari kita bersyukur dan berdoa. Bapa, kembali kami datang merendahkan diri di hadapan takhta kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat pemeliharaan-Mu yang sungguh nyata dalam hidup kami. Terima kasih dari hari ke hari Tuhan memelihara, memberikan kami kehidupan untuk kami jalani. Dan kami juga mengucap syukur buat Tuhan yang telah menolong kami pagi ini bangun dengan keadaan yang baik, sehat, dan untuk siap mengalami rahmat anugerah Tuhan yang baru dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, sebelum kami melakukan apapun hari ini, kami datang merendahkan diri dan menyerahkan seluruh hidup kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu, kuasa firman-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu terus mengubahkan kami. Tolong kami Tuhan, kami akan baca firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kekasih Tuhan yang mengikuti Victorious Devotion dimanapun berada. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan begitu baik buat setiap kita. Tuhan mengaruniakan banyak hal dalam hidup kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan itu merupakan anugerah pemberian Tuhan dalam setiap hidup kita. Ya, benar, kita bisa ini dan itu bukan karena semata kita bisa, tapi itu karena Tuhan yang sudah memberi pada kita. Ya, dari sejak lahir Tuhan memberikan kita bakat, talenta, ya, yang kita alami, yang kita bawa dari Tuhan, Bapak Ibu. Terus siapapun kita, semua manusia, nggak ada yang tidak diberikan berkat Tuhan, pemberian Tuhan, bakat, talenta. Tetapi berjalannya waktu, kita bersyukur kita boleh mengenal pribadi Sang Juru Selamat Yesus Kristus, dan kemudian olehnya kita mengalami juga kuasa Roh Kudus yang dicurahkan dalam hidup kita. Dan kuasa Roh Kudus yang dalam hidup kita itu juga akhirnya Bapak Ibu bekerja, berkarya. Dia, Allah, memberikan karunia-karunia-Nya kepada kita, pemberian-pemberiannya kepada kita melalui kuasa Roh Kudus Allah yang ada di dalam kita, Bapak Ibu. Dan saya percaya ini akan melengkapi kita, kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang telah dipanggil dan dipilih menjadi anak-anak-Nya. Bapak Ibu, Roh Kudus memberikan kepada kita orang percaya berbagai-bagai karunia yang tentunya ada maksud dan tujuannya. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiap-tiap orang ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Korintus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan ditujukan kepada setiap orang yang telah percaya kepada Kristus dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan firman Tuhan ini dengan jelas dikatakan bahwa kepada setiap orang, kepada setiap kita, Bapak Ibu, dikaruniakan penyataan roh. Untuk apa? Kepentingan bersama. Jadi penyataan roh itu, karunia roh itu diberikan kepada kita. Kita gunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri sendiri, pribadi, mengambil keuntungan dengan karunia roh yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kita dapat cuma-cuma, tetapi kita gunakan untuk keuntungan dan kepentingan kita sendiri. Ya, tidak tentunya. Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maksud Tuhan memberikan kita karunia-karunia Roh Kudus-Nya bagi kita adalah untuk membangun tubuh Kristus, untuk kepentingan bersama. Karunia di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahasa Yunaninya karismata, ya, berasal dari kata dasarnya karis, anugerah. Apa itu? Ya, kita sudah tahu semua, yaitu pemberian, menunjukkan satu pemberian cuma-cuma dari Allah.
merupakan satu anugerah, gift dari Tuhan yang nggak kita bayar. Kita benar-benar dikasih dengan cuma-cuma, dan biarlah kita juga menggunakannya dengan juga kita lakukan dengan freely juga, dengan cuma-cuma kita gunakan untuk banyak orang, untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan membangun tubuh Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya itu maksudnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan percayalah, nggak ada di antara kita, di antara Bapak Ibu semua yang percaya kepada Kristus, yang telah mengalami dipenuhi kuasa Roh Kudus, nggak ada yang nggak dikaruniai karunia roh. Pasti ada Bapak Ibu. Mari kita berdoa, kita temukan dan kita gunakan, kobarkan karunia roh yang ada dalam kita itu untuk menjadi berkat. Kita gunakan untuk melayani sesama, ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita ini bersifat, Bapak Ibu, ya kalau talenta tadi itu secara alami, ya kita lahir bakat, talenta kita alami, kita bawa dari lahir, pembawaan. Tetapi karunia ini merupakan pemberian Allah kepada manusia yang bersifat rohani, Bapak Ibu, untuk membantu kita mengenal Allah dengan benar, mengerti kehendak Tuhan. Tuhan memberikan roh hikmat, pengertian kepada kita Bapak Ibu, dan juga untuk menolong kita melakukan tindakan iman dan melayani sesama, jadi berkat buat sesama. Nah, ada banyak karunia-karunia Bapak Ibu. 1 Korintus 12 menjelaskan, ada ayat 4 mulai, ya. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Jadi karunia-karunia itu dikaruniakan kepada semua orang percaya, hamba-hamba Tuhan. Itu berasal dari Tuhan yang satu, dari roh yang satu, yang mengerjakannya di dalam setiap diri kita semua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Dan setiap pribadi itu Tuhan mengaruniakan karunia-Nya sesuai dengan kasih karunia-Nya kepada kita masing-masing. Ayat 7 tadi yang kita udah baca sampai 11, ya kayak ulang kembali. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Nah, ya. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Dan kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu, yaitu apa? Roh Kudus, roh Allah sendiri. Dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi setiap kita secara khusus beda. Mungkin Bapak Ibu dapat karunia pengetahuan. Bapak Ibu dapat diberikan karunia itu kemampuan, urapan untuk bisa menerangkan pengetahuan firman Allah, kebenaran-kebenaran Allah itu dengan gamblang, dengan jelas, dengan faktual, dengan terkini, sehingga mudah dapat dimengerti oleh banyak orang. Itu salah satu contohnya. Karunia untuk pengetahuan, karunia untuk hikmat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bedanya apa? Karunia untuk hikmat, roh itu mengaruniakan kepada Bapak Ibu, kepada saya, kemampuan khusus untuk mengaplikasikan kebenaran itu pada satu kehidupan pribadi seseorang, pada situasi yang tertentu, pada waktu yang tertentu, sehingga kebenaran itu benar-benar menjadi satu jawaban. Kebenaran itu menjadi sesuatu yang menginspirasi, memberikan pencerahan. Itu karunia dengan memberikan hikmat Bapak Ibu, tepat, dan itu merupakan karunia. Ayo, karunia untuk Bapak Ibu. Ada juga yang punya, imannya luar biasa, menghadapi tantangan hidup, pergumulan, masalah, apapun juga kayaknya begitu kuat, berpegang teguh pada kebenaran yang begitu luar biasa. Dan itu merupakan karunia iman yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidupmu Bapak Ibu. Mari kita semua masing-masing dikaruniakan beda.
beda, sesuai yang dikehendakinya secara khusus. Tetapi kita semangat menggunakannya untuk apa tadi? Kepentingan bersama, untuk saling membangun, untuk saling membuat kita satu dengan yang lain diperlengkapi, saling mengisi, sehingga kita semua semakin bertumbuh, meningkat di dalam Kristus, untuk semakin melakukan kehendak Allah dengan tepat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang kita ingin harus aplikasikan dengan karunia roh dalam hidup kita. Mari jangan padamkan roh, ya karunia-karunia yang ada pada Bapak Ibu semua. Mari gunakan, dilatih, digunakan. Ketika dipergunakan, terus mengandalkan roh, berhubungan dengan roh, tuntunan roh, karunia itu akan semakin nyata dalam kehidupan Bapak Ibu dan menjadi berkat buat banyak orang. Wah, kalau itu terjadi, sungguh indah. Tuhan dimuliakan. Banyak orang mengalami berkat. Yang sakit, Bapak Ibu punya karunia iman, kesembuhan. Berdoa, apa yang Bapak Ibu katakan, ucapkan, kesembuhan itu terjadi. Mujizat, wah pokoknya begitu luar biasa. Karunia ini diperlengkapi, dikaruniakan kepada kita untuk membangun tubuh Kristus dan saling membangun. Semangat jadi berkat dengan karunia roh yang Tuhan karuniakan. Haleluya, percaya ya, gunakan dalam nama Yesus jadi berkat. Amin. Terima kasih Bapa, kami telah membaca mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau yang telah menguduskan, melayakkan kami. Dan lewat kuasa roh-Mu yang ada dalam kami, Kau mengaruniakan kami karunia-karunia roh. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa setiap pribadi yang mendengar Victorious Devotion ini, biarlah Roh Kudus berbicara dan tuntun untuk kami boleh menemukan karunia rohani yang Tuhan karuniakan bagi pribadi kami, dan kami boleh dengan iman menggunakannya bersama dengan roh-Mu yang mengurapi. Sehingga ketika kami lakukan dan gunakan semua karunia itu, biarlah boleh untuk kepentingan bersama, membangun tubuh Kristus, membangun orang-orang percaya, bahkan menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, pakai dan urapi setiap kami, urapi umat-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan roh-Mu atas kami, tuntunan roh-Mu atas kami, sehingga kami terus bergerak bersama dengan Tuhan, menjadi berkat, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami akan jalani aktivitas kami sepanjang hari ini dalam pimpinan dan tuntunan roh-Mu yang kudus. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami tahu di sana ada pertolongan dan kasih karunia Tuhan, untuk kami jadi berkat buat semua orang yang kami temui. Jadi dalam nama Yesus, kami masuki hari ini dengan penuh syukur dan percaya. Haleluya, amin. Haleluya, jangan ragu, padamu ada karunia-karunia yang dari Roh Kudus. Mari gunakan untuk jadi berkat, memuliakan Tuhan. Amin.